Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Armitasari dari kelas TRPL 4A dengan NIM H191600471. Jadi video kali ini saya akan membahas mengenai DFD penerimaan siswa baru, mulai dari level 0, level 1 sampai level 2. Jadi langsung saja, di sini ada DFD level 0. Di sini terdapat satu proses, yaitu sistem informasi penerimaan siswa baru, dan ada 3 entitas eksternalnya, yaitu calon siswa, bank, dan kepala sekolah. Calon siswa akan mengirim data calon siswa ke sistem informasi penerimaan siswa baru. Dari proses ini akan mengeluarkan formulir dan dikirim ke bank. Dari bank akan mengirim data ke sistem, yaitu data calon siswa. Sistem ini akan memproses dan mengeluarkan output berupa formulir yang akan dikirimkan ke calon siswa. Sistem ini juga akan mengirim laporan pendaftaran, laporan data siswa, laporan pembayaran ke kepala sekolah. Lanjut ke DFD level 1. Di DFD level 1 ini, kita akan membahas secara lebih detail. Nah, di sini ada 4 proses. Proses yang pertama ada proses pendaftaran, yang kedua teks seleksi, yang ketiga pembayaran, dan yang keempat pembuatan laporan. Nah, pertama, calon siswa akan mengirim data siswa ke proses pendaftaran. Di proses pendaftaran akan memproses formulir yang akan dikirimkan ke bank. Di bank akan mengeluarkan output berupa data siswa yang akan dikirim ke proses pendaftaran. Di proses pendaftaran akan mengeluarkan output berupa formulir yang akan dikirimkan ke calon siswa. Di proses pendaftaran juga akan mengirim data siswa yang akan disimpan ke file data siswa. Setelah pendaftaran selesai, calon siswa akan mengirim formulir ke teks seleksi. Setelah diolah, teks seleksi akan mengeluarkan output berupa nilai hasil teks yang akan dikirim ke calon siswa. Teks seleksi juga akan mengeluarkan data nilai teks yang akan dikirim ke file hasil tes. Setelah tes seleksi selesai, lanjut ke pembayaran. Calon siswa akan mengirim formulir atau laporan pembayaran ke proses pembayaran. Setelah itu, proses pembayaran akan mengeluarkan output berupa laporan pembayaran yang akan dikirim ke bagian administrasi. Nah, di proses bagian administrasi ini akan mengolah dan mengeluarkan data pembayaran yang akan dikirim ke proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini juga akan mengeluarkan berupa output, yaitu kwitansi yang akan dikirim ke calon siswa. Setelah itu, lanjut ke proses pembuatan laporan. Setelah itu, pembuatan laporan akan mengirim data pembayaran ke file pembayaran. Pembuatan laporan juga akan mengirim data ke kepala sekolah berupa laporan data pendaftaran, laporan data siswa, dan laporan data pembayaran. Selanjutnya, kita akan membahas DFD level 2. Nah, di DFD level 2 ini, kita akan membahas setiap proses itu akan lebih rinci dan lebih detail. Nah, di sini ada proses pendaftaran. Pertama, calon siswa akan mengirim data siswa ke proses pendaftaran. Setelah dikirim ke proses pendaftaran, data siswa akan dikirim ke registrasi pendaftaran. Registrasi pendaftaran akan mengeluarkan formulir yang akan dikirim ke bank, dan di bank akan menginput data siswa ke pendaftaran. Di proses pendaftaran akan memproses dan mengeluarkan output berupa formulir ke calon siswa. Di proses ini juga, di pendaftaran akan menyimpan data siswa ke file data siswa. Lanjut ke DFD level 2 proses teks seleksi. Nah, di sini calon siswa akan mengirim formulir ke proses tes.
Di proses tes akan memproses formulir tesnya dan menghitung nilai hasil tesnya dan akan dikirim ke proses seleksi. Nah, di proses seleksi ini akan mencari apakah siswa tersebut lulus atau tidak, dan hasilnya akan dikirim ke calon siswa. Proses ini juga akan mengirim filenya ke file hasil tes. Lanjut ke DFD level 2, proses pembayaran. Nah, di sini calon siswa akan mengirim formulir atau laporan pembayaran ke proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini akan mengirim laporan pembayaran ke bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi ini akan menginput data pembayaran ke proses pembayaran. Setelah itu, proses pembayaran akan mengeluarkan output berupa kwitansi yang akan dikirimkan ke calon siswa. Dan yang terakhir, ada DFD level 2, proses pembuatan laporan. Nah, di sini proses pembuatan laporannya itu tidak ada yang berubah seperti di awal di level 0. Di sini data pembayaran akan dikirim ke file pembayaran dan pembuatan laporan juga bakalan mengirim laporan data pendaftaran, laporan data siswa, dan laporan data pembayaran ke kepala sekolah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.